Ya, selamat pagi. Silakan aktifkan video kalian. Oke, untuk yang sudah hadir di saat ini ada Gabriel, ada Nathan, yang sudah gabung dalam pertemuan kelas online kita saat ini. Oke, mungkin yang lain masih bermasalah dalam jaringan. Atau ada hal yang perlu diperbaiki. Oke, untuk Marcelino boleh atur sebaik mungkin karena kelas online kita akan segera dimulaikan. Gabriel untuk bisa aktifkan video. Nathan. Oke, untuk Nathan. Apakah sudah siap? Oke, tidak menunggu lama lagi karena waktu juga kita terbatas. Jadi pertama-tama saya mau sampaikan bahwa selamat pagi buat kita semua. Salam sehat. Kiranya di hari ini kita bisa mengikuti pembelajaran sistem komputer dengan baik dan tidak ada halangan tertentu tentunya. Mudah-mudahan jaringan aman dan hal-hal yang lainnya tidak mengganggu proses kita dalam belajar dalam sistem komputer ini. Oke, pertemuan kita sebelumnya kita sudah membahas tentang hierarki dan karakteristik sistem memori. Nah, jadi itulah merupakan gambaran sebuah hierarki yang ada susunan-susunan atau alur dari sebuah memori itu bekerja seperti apa. Meskipun kita masih dalam bentuk dasar, belum membahas secara detail dan lebih mendalam lagi, karena itu ada di porsi tertentu. Kita sebagai anak SMK tentunya kita sudah dapat pengalaman dasar atau gambaran dasar lah untuk hal itu. Nah, dan pertemuan atau materi kita saat ini nanti akan membahas tentang namanya pengertian memori itu sendiri. Nah, sejauh kita tentang membahas tentang perangkat penyimpanan ini, tentunya kita juga perlu tahu apa sih itu memori itu. Nah, itu yang menjadi bahan pokok pembahasan kita di saat ini tentunya. Oke, masih berpacu kepada buku panduan kita atau buku pegangan kita tentang sistem komputer. Ini juga bisa kalian lihat di kelas Tojo yang sudah sempat bagikan. Ini bisa dibaca-baca juga. Meskipun kita tidak bertemu di setiap hari Rabu atau mungkin bisa terpindah di hari Kamis. Jadi bisa kapan saja kalian bisa mempelajari hal ini. Mungkin ini jadi pegangan atau handbook kalian untuk mungkin kalau ada di waktu-waktu kosong kalian bisa mengisi waktu untuk hal ini. Tentunya mengisi waktu di hal-hal yang bisa bermanfaat tentunya untuk mungkin kebutuhan kalian ke depan. Memang belum terasa untuk sekarang, tapi untuk ke depan itu bisa berefek tentunya. Karena juga Sir juga bisa merasakan hal itu. Oke, ini pembahasan yang lalu tentang hierarki
Ini pun kalau ada yang sudah tidak mengikuti kelas yang lalu, minggu lalu, itu bisa dibuka lagi dan juga bisa nonton secara recording yang juga saat ini juga kalian lagi recording. Jadi pertemuan kelas yang lakukan itu dilaksanakan secara recording juga, meskipun ada live. Tapi ada baiknya untuk kita secara langsung supaya kita bisa mengikuti hal yang tersebut secara langsung, tidak menunggu atau itu cuma untuk hal-hal kalaupun kita berhalangan dalam hal tersebut. Oke, pembahasan kita sudah masuk ke bab 3. Memang pertemuan kita sudah sangat panjang dan sudah tidak lama lagi untuk mengikuti ujian semester. Jadi kalau berkata ujian semester berarti ini adalah sudah di ujung kalian ada di kelas 10. Jadi sudah tidak lama lagi pertemuan kita atau keberadaan kalian itu di kelas 10 sudah tidak lama lagi. Tentunya dengan menyelesaikan hal-hal tertentu. Apakah itu dalam bentuk tugas atau hal yang lain, tentunya itu jadi salah satu syarat tentu. Ada di level yang lebih tinggi lagi atau di kelas 11. Oke, jadi tentang karakteristik memori. Nah, di sini kita dituntun untuk bisa menganalisa memori berdasarkan karakteristik memori, lokasi, kapasitas, satuan, dan cara. Jadi di sini kalian akan diajak seperti itu untuk menganalisa memori itu tersebut. Baru kalian juga dituntun untuk menyajikan gagasan untuk merangkai beberapa memori dalam sistem komputer. Nah, ini yang diharapkan dari handbook ini. Tentunya menjadi harapan dari semua tentunya. Oke, ini ada sebuah tabel. Di sini ada tipe memori. Nah, ini yang kita sudah bahas sebelumnya tentunya. Apa itu RAM, ROM, PROM, EEPROM, flash. Flash memori mungkin belum dibahas sebelumnya. Dan EEPROM. Nah, jadi dia ada kategori-kategorinya. Jadi RAM itu termasuk dari write, ada yang read only. Jadi RAM kan itu singkatan dari read access memory itu. Nah, jadi ROM juga read only memory. Nah, jadi ada banyak macam kategori-kategori tersebut dan mungkin ini menjadi hal yang kita harus memahami secara baik karena bisa membedakan antara RAM dan ROM itu seperti apa. Baru di sini ada penghapusan. Secara penghapusannya tentunya ada dari komponen-komponen tersebut atau RAM atau ROM dan sebagainya itu tentunya berbeda-beda. Ada yang electrical byte level, ada yang tidak mungkin. Jadi tidak mungkin akan terhapus. Kalau tidak mungkin seperti ini. Baru ada penghapusannya secara sinar ultraviolet. Ada berbagai macam, tergantung dari pembaca atau media pembacanya dari unsur-unsur tersebut atau dari RAM, ROM dan kawan-kawan. Nah, baru mekanisme penulisannya ada yang menggunakan elektronikal, ada yang mask. Nah, jadi ada yang dibelah-belah begitu, dipotong-potong atau melakukan pemotongan secara penulisannya, ada yang secara elektrik. Kalaupun dia masuk sumber listrik, maka dia akan bekerja. Kalau tidak sumber listrik, tidak akan bekerja. Baru ada yang bersifat volatil dan non volatil. Oke, ini volatil dan non volatil juga kita sudah bahas sebelumnya. Tentunya ada yang masih ingat seperti apa volatil dan non volatil? Ada yang bisa kasih gambarkan di sini? Karena ini pembahasan tentang volatil dan non volatil kita sudah bahas sebelumnya tentang RAM. Ada yang bisa di sini? Oke, ada? Atau agak lupa di sini? Nah, di setiap pertemuan kita tentunya banyak membahas tentang volatil dan non volatil. Nah, ini di pertemuan-pertemuan sebelumnya mengatakan seperti itu. Karena penyimpanan ini terbagi dari dua hal. Ada yang volatil, ada yang non volatil. Nah, seperti apa volatil itu? Ada nggak yang bisa mencoba menjelaskan? Ada?
Nah, jadi kalaupun masih ada yang agak ragu atau mungkin aduh kurang apa ya, kaki kunta salah atau hal ini, tapi tidak perlu ragu di situ. Kita di sini semua belajar. Tidak jangan tetap oh kaki kunta salah atau hal yang lain. Nah, tapi itu akan dikoreksi pastinya. Kalau ada yang keliru pasti akan dikoreksi. Nah, jadi search saja akan menjelaskan ini volatil dan non volatil. Jadi volatil itu kan kalau kita lihat juga dengan katanya ini volt, berasal dari kata volt itu kan itu tegangan. Nah, jadi ada sumber tegangan atau sumber listrik. Itu dia akan bekerja dari sumber listrik. Jadi datanya RAM ini dan ROM kenapa berbeda? Jadi RAM itu akan bekerja atau penyimpanannya itu akan berlaku ketika ada sumber listrik. Ketika sumber listrik itu tidak ada atau volatil ini mati atau tidak ada, maka dia akan secara otomatis akan kembali seperti semula. Jadi dia hanya sebagai penyimpanan sementara. Sedangkan yang non volatil dia akan tetap tersimpan terus sampai ketika kita menggunakan sebuah sistem itu untuk menghapus sendiri. Nah, jadi itu perbedaannya. Makanya di hard disk kita atau penyimpanan CD atau yang lain-lain atau di flash, dia tidak bergantung kepada sumber listrik yang kayak di RAM atau yang di PC kita atau komputer atau laptop kita, yang ketika dimatikan pasti penyimpanannya tidak mungkin tersimpan di situ secara terus-menerus. Nah, itu bedanya. Jadi bisa lah untuk kita bisa membedakan antara volatil itu dan non volatil. Jadi non volatil itu dia akan tidak bergantung kepada sumber listrik. Ketika dia sumber listrik itu dimatikan atau mungkin strom itu dicabut, dia tidak akan menghapus data itu. Dia tetap akan tersimpan. Nah, jadi itulah perbedaannya. Oke, bisa dipahami tuh sampai sini. Oke, lanjut. Memori adalah suatu bagian yang paling penting dari seluruh sistem komputer. Ya iyalah, tentu sangat penting. Kenapa sangat penting? Contoh saja buat kita sebagai manusia. Ini saya ambil contoh sebagai kita sebagai manusia. Tentunya kita sebagai manusia itu pasti memiliki otak. Dan otak itu adalah sebagai media penyimpanan kita. Kenapa kita bisa tahu ada pertemuan kelas online di hari ini? Nah, itu dari proses kerja otak kita yang menyimpan data mungkin yang kita pernah lihat sebelumnya. Nah, itu sebagai memori, penyimpanan. Nah, kalaupun memori itu tidak penting, maka secara keseluruhan data kita itu tidak akan tersimpan atau tidak akan terlihat kembali untuk ke depannya. Makanya di sini dikatakan memori adalah suatu bagian yang paling penting untuk seluruh sistem komputer. Jadi komputer ini sangat bergantung kepada memori ini. Kalau tidak ada memori, maka data-data kita, apa yang kita lakukan itu percuma dengan sia-sia. Atau tidak akan berlaku dengan hal ini. Orang bikin susah, mungkin orang bikin tugas, tiba-tiba orang buka besok, itu sudah ada. Karena tidak ada sistem penyimpanan di dalamnya. Nah, prosesor juga yang kita sudah bahas sebelumnya, itu memiliki memori, tapi memorinya sama, masih bersifat non volatil, volatil. Jadi dia hanya bersifat sementara. Jadi semua itu akan bergantung dari setiap perangkat dan perangkat yang lain itu saling bekerja sama di dalamnya. Jadi dia tidak berjalan secara sendiri-sendiri, tetap dia harus saling bergantung dengan satu sama lain. Demikian juga dengan anatomi tubuh kita. Tuh. Komputer juga mungkin diciptakan karena orang yang menciptakan hal itu, bukan robot. Tapi orang yang menciptakan komputer ini. Tentunya dia melihat dari berbagai segi. Mungkin dia bisa lihat juga dari sistem kerja dari tubuh kita juga seperti itu. Karena tubuh kita juga sama. Kalau semua tidak bekerja, mungkin
Sir tidak bisa mengeluarkan suara atau tidak bisa berbicara saat ini tanpa ada kerjasama dengan anggota tubuh yang lain. Nah, begitu juga dengan komputer. Komputer itu semua harus bekerja sama. Kalaupun prosesornya bermasalah atau memorinya bermasalah atau motherboardnya bermasalah sebagai papan induknya di situ, maka tidak akan bekerja pastinya. Apa yang kita lihat dalam monitor, apa yang kita lihat dalam hal yang lain tidak akan bekerja. Sama hal juga dengan perangkat-perangkat eksternal yang lain, keyboard, misalnya mic atau hal yang lain, itu kalau tidak berfungsi pasti tidak akan menghasilkan seperti ini. Atau yang lagi live streaming seperti ini. Nah, tentunya seperti itulah gambarannya. Oke, sejauh ini bisa pahamilah untuk hal itu. Ini cuma hal-hal dasar supaya kita bisa memahami. Kira-kira komputer itu gimana sih? Komputer itu bekerja seperti apa? Jadi seperti ini. Jadi memori, kita kembali ke topik. Memori adalah satu bagian yang paling penting. Ingat baik-baik, salah satu bagian yang paling penting. Kenapa dia penting? Itu tadi sudah dijelaskan. Yang Sir sudah dijelaskan tadi. Nah, jadi memori banyak mengalami perubahan teknologi seiring berjalannya waktu. Oke, memang perkembangan teknologi itu selalu berkembang. Bahkan sekarang masih SSD. Belum tahu ke depannya, untuk ke depan mungkin sudah lain lagi untuk media penyimpanannya. Memori pertama kali mempunyai kapasitas yang sangat terbatas dan hanya terdiri dan beberapa byte. Nah, sekarang berjuta-juta byte, bahkan bermiliaran byte, sampai dikatakan sampai ada namanya terabyte. Nah, karena saking banyaknya yang dibutuhkan untuk zaman sekarang. Nah, komputer terdiri dari memori fisik dalam bentuk chip yang ditancapkan ke dalam soket memori motherboard. Makanya kalau kalian lihat atau coba kalau kalian ada namanya PC di rumah, kalau laptop mungkin kalian harus buka baut dan seterusnya. Kalau PC itu agak lebih mudah dibuka dan bisa dapatnya di situ. Jadi semua bergantung kepada sebuah chip di dalamnya. Jadi ada chip itu, ya itu chip itu sebagai otaknya. Bagian kedua dan memori adalah memori virtual. Nah, seperti apa memori virtual? Ada yang tahu enggak memori virtual itu seperti apa? Yang pada dasarnya bagian terkecil dan hard drive. Nah, jadi dia memori virtual ini itu merupakan bagian dasar yang terkecil dan hard drive. Nah, jadi ada memori virtual di dalamnya. Tapi juga ada DP nama memori cloud. Cloud yang terantaukan cloud dalam bahasa, diterjemahkan dalam bahasa Inggris ke bahasa Indonesia itu kan awan. Kenapa disimbolkan awan, cloud, dan kenapa dinamakan awan? Karena dia berada di jaringan yang bisa diakses di mana saja. Awan itu berpindah-pindah tempat bisa. Itu kan misalnya analoginya seperti itu. Kenapa dikatakan cloud? Cloud virtual memory atau cloud memory, penyimpanan secara cloud. Nah, itu biasanya kalau orang bisa dapat di namanya yang orang paling banyak yang gunakan itu namanya Google Drive. Nah, Google Drive itu sebagai penyimpanan secara jaringan. Jadi kita bisa akses di mana saja, kita bisa dapat data kita di mana saja dengan menggunakan teknologi jaringan seperti itu yang disediakan atau dibuat oleh perusahaan Google yang namanya Google Drive. Nah, itu teknologi baru. Jadi bisa jadi untuk ke depan secara perangkat penyimpanan langsung atau yang tersimpan di komputer kita, mungkin berikut komputer kita lebih diringkaskan lagi, sistem penyimpanan cloud itu lebih berkembang mungkin. Memang kalau saya lihat juga Google Drive itu sudah berkembang. Itu bisa penyimpanannya juga agak lebih banyak, tapi harus bayar ke Google. Itu ada apa nama Google One. Nah, itu bisa akses penyimpanan kita sampai dengan kapasitas yang besar. Tapi kalau kita secara free itu terbatas. Makanya
penyimpanan di Google Drive kita agak terbatas karena memang ya seperti itu. Kita harus ada donasi ke Google atau bayar ke Google supaya kita dapat fitur-fitur yang lebih lengkap lagi atau fitur-fitur yang lebih memungkinkan lagi. Jadi seperti itu. Itu cuma sedikit gambaran tentang teknologi sekarang lah. Supaya kita jangan cuma berpacu dengan apa yang ada di handbook kita, tapi kita cobalah menggali apa yang kita bisa dapat dengan teknologi-teknologi baru. Nah, memori adalah perangkat sistem yang penyimpanan data atau program pada komputer elektronik digital. Oke, ini mungkin bisa dibaca secara mungkin mandiri. Karena saya tidak akan mungkin membahas semuanya atau tidak mungkin bisa membaca semuanya ini karena terbatasan waktu kita. Memang terbatas sekali memang. Jadi saya hanya membahas saja inti-inti saja di sini untuk kita bisa memahami sajalah apalah itu memori. Karena kita di sini diajak bagaimana sih itu memori dan apa sih itu memori. Jadi di sini juga mengatakan unsur-unsur kecil bergabung dalam penyimpanan 1 bit dalam sebuah memori sel memori dalam bentuk digit, biner, 0, dan 1. Nah, ini pembahasan kita sebelumnya tentang sistem bilangan yang kita sudah lewati di semester ganjil. Nah, jadi sistem biner dan seterusnya itu dikerjakan oleh perangkat-perangkat tersebut. Karena mesin kan yang kita tahu bersama dia cuma bisa mengenal hidup dan mati. Makanya itu dibuatlah secara matematis, dibuatlah sebuah komponen tersebut supaya bisa berjalan dengan baik tentunya dengan perhitungan matematik. Bernama ALU, Arithmetic Logical Unit. Itu yang sudah kita bahas sebelumnya. Jadi semua ini dikerjakan, komputer kita dikerjakan secara matematik. Karena yang menciptakan ALU tersebut adalah seorang ilmuwan matematika. Makanya seperti itu. Maka kita bisa gunakan seperti itu karena ada perhitungan seperti ini. Nah, dan itu kalaupun kalian berminat ataupun tertarik dalam hal dunia komputerisasi atau mendalami dalam hal tersebut, itu bisa kita pelajari secara dalam di situ. Itu harus belajar secara mendalam. Serta juga mungkin kalau suka di dalam hal tersebut atau mungkin ingin lebih fokus di bagian secara keseluruhan di komputer, mungkin bisa jadi seperti itu. Cuma kan kita harus cari mana yang kita harus tujuan kita seperti apa. Karena kalau kita sudah banyak mempelajari banyak hal, tentunya sistem memori kita juga sangat terbatas. Dan mau diingatkan lagi, memang sama komputer atau teknologi itu dengan manusia hampir mirip. Cuma banyak karena teknologi itu dibuat untuk mempermudahkan manusia, kan? Tidak mungkin kita sebagai manusia bisa menyimpan data sebanyak itu tanpa dibantukan dengan teknologi. Memang teknologi juga diperlukan. Makanya teknologi itu dibuat karena untuk hal tersebut. Nah, jadi karakteristik sistem memori ini ada beberapa hal. Karakteristiknya pertama itu adalah lokasi. Nah, di dalam lokasi ini ada beberapa hal juga. Di pertama memori berada di 3 lokasi yang berbeda. Ada memori lokal, ada memori internal, ada memori eksternal. Nah, seperti apa itu? Jadi memori lokal ini adalah memori built-in. Yang tahu built-in ini adalah yang sudah ada di dalam sebuah perangkat tersebut. Nah, built-in berada dalam CPU atau mikroprosesor dan diperlukan untuk sebuah kegiatan CPU. Memori ini disebut register. Nah, ini yang kita sudah bahas sebelumnya. Jadi ada memori lokal. Memori lokal ini yang sudah ada di chip dalam sebuah prosesor tersebut. Nah, ini yang saya bilang tadi, yang masih bersifat volatil. Jadi di CPU itu atau Central Processing Unit atau bisa kita katakan dengan prosesor penyimpanan atau otaknya di situ itu juga memiliki penyimpanan. Baru memori internal, memori ini berada di luar chip prosesor, bersifat internal terhadap sistem komputer
dan diperlukan oleh CPU untuk proses eksekusi operasi program, sehingga dapat diakses secara langsung oleh prosesor atau CPU tersebut tanpa modul perantara. Nah, ini mungkin yang kita tahu tentang RAM dan sebagainya. RAM juga ada berbagai tipe. Ada DDR, ada DDR1, ada sampai DDR4 mungkin saat ini. Itu suatu teknologi baru. Nah, jadi seperti itu. Jadi ada memori lokal, jadi bisa membedakan antara tiga hal ini. Ada memori internal, dan terakhir adalah memori eksternal. Memori eksternal atau secondary adalah memori yang bersifat eksternal. Tentunya ada yang internal, ada yang eksternal. Eksternal tentunya di luar dari mungkin perangkat mungkin yang dipasang misalnya di motherboard atau di hal-hal yang lain. Nah, terhadap sistem komputer dan tentu saja berada di luar CPU dan diperlukan untuk penyimpanan data atau instruksi secara permanen. Memori ini tidak diperlukan di dalam proses eksekusi sehingga tidak dapat diakses secara langsung oleh prosesor. Nah, ini memang agak berbeda karena dia bersifat juga non volatil ya untuk memori eksternal. Nah, memilih pengontrol modul input output. Memori eksternal juga sering disebut sebagai memori sekunder. Memori terdiri dari perangkat penyimpanan seperti disk atau pita magnetik. Apakah dia yang sekarang yang kita sebut hard disk? Nah, itu tergolong memori eksternal. SSD itu eksternal. Kalau RAM itu masuk memori internal. Kalau memori yang ada di CPU itu masuk memori lokal. Jadi bisa membedakan lah ya di sini. Sudah sangat beda sekali tentunya dari ketiga hal ini. Jadi jangan lagi sebentar bertanya-tanya atau tidak paham tentang ketiga memori ini tersebut. Jadi tiga memori ini sangat berbeda tentunya. Secara fungsinya, secara kinerjanya pasti berbeda-beda. Kalau yang di atas ini tentunya yang volatil, jadi hanya bersifat sementara. Sama juga dengan ini, yang internal ini, yang RAM. Karena dia ada di board atau di dalam satu papan yang sama, maka dia hanya bersifat sementara. Nah, kalau yang ini terserah mau dia itu RAM dia penyimpanan lebih jangka panjang dibandingkan yang lain. Dan kedua hal ini juga memiliki penyimpanan yang sangat terbatas dibandingkan yang eksternal yang ini tentunya. Karena kata hanya bersifat sementara, jadi tidak mungkin dia banyak. Tapi ada juga yang sudah sangat banyak baik dan makanya memori RAM itu ada yang sampai 8 GB, 16 GB dan sebagainya. Tentunya untuk memenuhi kebutuhan perangkat tersebut. Apalagi dengan kebutuhan yang kita perlukan sekarang. Memerlukan kapasitas memori yang sangat dibutuhkan sangat banyak. Jadi penyimpanannya kalau dia RAM-nya cuma 4 GB, ya pasti akan berpengaruh lah untuk hal itu. Sama juga dengan handphone kita. Di handphone atau perangkat-perangkat yang lain, tentunya kalau memiliki RAM yang sedikit akan berpengaruh atau berefek kepada kinerja dari perangkat tersebut kan. Jadi seperti itu. Jadi tentunya perangkat-perangkat yang kita butuhkan tentunya perlu di upgrade dan perlu lagi untuk dikembangkan supaya memenuhi kebutuhan yang orang inginkan. Kenapa laptop kita lalut atau lemot begitu? Nah, mungkin berpengaruh banyak hal sih sebenarnya. Kalau memang masih baru, misalnya baru beli, siapa baru beli kok begini? Nah, karena hal-hal tersebut. Mungkin kapasitas memori kita tidak mampu untuk mengolah akses data tersebut atau aplikasi yang tersebut. Karena aplikasi itu sangat berat sekali. Misalnya aplikasi editing. Nah, biasanya aplikasi-aplikasi yang berat itu aplikasi editing. Misalnya editing video, editing foto. Itu sangat berat. Makanya kerja dari perangkat-perangkat komputer itu sangat bekerja keras di dalamnya. Tapi kalau penyimpanannya terbatas, akan kesulitan di situ. Nah, makanya perlukan dengan kapasitas-kapasitas yang lebih tinggi. Oke, baru di sini juga ada beberapa hal. Tadi juga di Zoom sudah diingatkan tinggal berapa menit.
Ini mungkin bisa secara langsung, tapi secara keseluruhan lah seperti itulah yang Sir bisa sampaikan saat ini. Nanti kira-kira kita bisa juga, atau mungkin di pertemuan minggu depan, kita akan membahas secara terpisah, karena ini sangat banyak juga di sini yang harus dibahas. Nanti seperti itulah gambaran untuk seperti apa memori itu. Nanti ini kita akan jumpa lagi di minggu depan, karena tadi sudah diingatkan, Zoom meeting sudah disingatkan, tinggal berapa menit, takutnya tidak bisa mencapai untuk hal ini. Dan juga ada mata pelajaran lain setelah ini. Jadi demikianlah untuk pertemuan kita saat ini. Nanti mungkin bisa baca-baca di rumah, nanti supaya ketika kita pertemuan minggu depan, kita sudah sangat mengerti, dan mungkin kurang apa yang kita bahas di sini atau sharingkan bersama. Oke, yang ada di Zoom saat ini bisa aktifkan video kalian masing-masing. Oke, untuk Christian di sini belum aktifkan video. Oke. Sekarang kita akan screenshot, jadi bisa atur posisi sebaik mungkin supaya ketika share screenshot bagus semua. Atur posisi, lupa Pak Monik itu agak gelap, mungkin bisa cari tempat yang lebih terang supaya muka lebih jelas tuh. Oke, sudah? Saya mau atur dulu. Oke, hadap kamera semua. 3, 2, 1. Oke, terima kasih untuk kesempatan saat ini. Kita sudah belajar tentang memori saat ini. Tentunya jangan lupa lagi mengisi absen, karena ada absen kelas di kelas ujian. Memang Sir belum backing DP itu, tunggu saja, nanti Sir akan kasih di grup kelas. Dan juga ada seperti biasa, kita ada tugas-tugas yang harus dikerjakan di setiap selesai pembelajaran kita. Itu juga nanti Sir akan share sebentar, karena setelah pembelajaran kita saat ini atau pertemuan kelas online kita saat ini, kita akan mungkin terserah kalian bisa mengisi kapan, tapi ada baiknya untuk mengisi setelah ataupun ada waktu kosong langsung dikerjakan, karena jawaban-jawabannya itu memang sudah ada. Kita bisa lihat kembali di apakah pertemuan di kelas online ini atau mungkin di handbook kalian. Itu bisa lihat di situ. Jadi silakan dikerjakan langsung dengan apa yang ada, dan tentunya saya mau ingatkan lagi bahwa untuk mempersiapkan diri untuk ujian nanti. Mempersiapkan diri untuk ujian supaya ketika kita ujian nanti tidak mengalami hambatan atau hal yang lain. Oke, cukup sekian sampai saat ini, dan terima kasih untuk kesempatan waktunya. Nanti kita jumpa di minggu depan. Tentunya tinggal berapa kali pertemuan karena kita akan masuk kepada ujian semester. Oke, see you next time.